Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah dengan NIM C1C022012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian zakat, sumber hukum zakat, jenis zakat, objek zakat harta, pengertian zakat, orang yang tidak boleh menerima zakat, hukum zakat, perlakuan akuntansi PSAK 109. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian zakat. Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyanggah tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkannya dengan perintah kewajiban sholat ketika Nabi masih berada di Mekah. Pengertian zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat menurut istilah fikih Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima menurut aturan-aturan atau syariah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dasar hukum zakat. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah, lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya. Kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sembari berkata, "Aku hartanya, aku simpananmu." Selanjutnya, jenis zakat. Jenis zakat ada dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Yang kedua, zakat mal. Pada masa Rasulullah, kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas. Pada yang pertama, emas dan perak. Di zaman Rasulullah, uang tersebut dari emas atau perak. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jalar, kurma, dan anggur. Yang ketiga, hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi, dan unta. Yang keempat, harta perdagangan, tijarah. Yang kelima, harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi, rikas. Sementara Allah Subhanahu wa taala merumuskan pada yang wajib dizakat dengan rumusan yang sangat umum, yaitu kekayaan. Seperti firman-Nya, "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka. Di dalam kekayaan mereka terdapat hak
peminta-minta dan orang yang melarat. Hal ini dapat disebabkan karena pada zaman Rasul, harta jenis itulah yang dianggap sebagai kekayaan. Selanjutnya objek zakat ada 10. Yang pertama, zakat binatang ternak. Yang kedua, zakat emas dan perak. Yang ketiga, zakat pertanian. Yang keempat, zakat barang temuan dan barang tambang serta hasil laut. Yang kelima, zakat perdagangan. Yang keenam, zakat produksi hewani. Yang ketujuh, zakat investasi. Yang kedelapan, zakat profesi dan penghasilan. Yang kesembilan, zakat atas uang. Yang kesepuluh, zakat perusahaan atau industri. Selanjutnya, penerima zakat. Ada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat menurut buku yang dituliskan Nur Hayati dan Wasilah 2013, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pihak yang mengurus zakat, amilin, yang keempat golongan mu'alaf, yang kelima orang yang belum merdeka, yang keenam orang berutang, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan fisabilillah, yang kedelapan orang yang melakukan perjalanan Ibnu Sabil. Selanjutnya, orang yang tidak boleh menerima zakat. Menurut buku yang ditulis Nur Hayati dan Wasilah 2013, orang yang tidak boleh menerima zakat antara lain yang pertama orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai 1 nisbah. Yang kedua, orang yang kuat, yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan jika penghasilan tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat. Yang ketiga, orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang keempat, bapak, ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi, dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Selanjutnya, hikmah zakat. Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama, maka dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu aspek. Yang kedua, aspek diniyah. Aspek diniyah, khuluqiyah dan ijtimaiyah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu faidah diniyah, segi agama. Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek diniyah ini adalah yang pertama, dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Selanjutnya, pembayaran zakat akan mendapat pahala besar yang berlimpah ganda. Selanjutnya, zakat merupakan sarana menghapus dosa. Yang kedua, faidah khuluqiyah, segi akhlak. Yang ketiga, faidah ijtimaiyah, segi sosial kemanusiaan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi PSAK 109. Perlakuan akuntansi mengacu pada PSAK nomor 109. Ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dari infak atau sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator, namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini.
PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu Fatwa MUI nomor 8 2011 tentang amil zakat, Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.